warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PAT fisika. Nomor 11. Sebuah balok ditarik dengan tali yang membentuk sudut 60 derajat terhadap lantai. Jika gaya tarik pada tali 30 Newton dan balok berpindah sejauh 5 meter, maka usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini sudut yang dibentuknya. Jadi di sini adalah theta sama dengan 60 derajat. Kemudian ini gaya tariknya. Jadi di sini adalah F sama dengan 30 Newton. Kemudian ini adalah perpindahannya. Jadi di sini adalah S sama dengan 5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukannya. Jadi di sini adalah W-nya, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini ini bisa digambarkan terlebih dahulu. Jadi misalkan ini adalah baloknya. Jadi baloknya ini ditarik dengan membentuk sudut. Jadi ditariknya dengan bentuk sudut, maka ini adalah gaya tariknya dan ini adalah sudutnya. Jadi sudut tetanya adalah di sini. Jadi seperti ini gambarnya. Maka baloknya ini akan berpindah. Jadi perpindahannya ini adalah 5 meter. Jadi baloknya ini berpindah ke sini. Jadi misalkan perpindahannya di sini. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi untuk menghitung usaha ini kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan, karena di sini membentuk sudut, maka di sini adalah F cos theta. Jadi tetanya ini adalah ini, jadi F cos 60 derajat dikali dengan perpindahannya yaitu S. Jadi ini rumus usahanya. Maka di sini kita masukkan angkanya, yaitu sama dengan F-nya adalah ini, jadi 30 dikali dengan kosinus 60 derajat adalah setengah, jadi ini 1/2, kemudian dikali dengan perpindahannya, yaitu ini S-nya, jadi S-nya adalah ini, jadi di sini adalah 5. Maka hasilnya adalah sama dengan, jadi 30 dikali setengah, jadi 30 dibagi dengan 2, yaitu 15. Kemudian 15 dikali 5, hasilnya adalah 75. Jadi 75 Joule. Jadi ini usahanya. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12. Sebuah benda bermasa 5 kg berada 10 meter di atas permukaan bumi. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar usaha untuk memindahkan benda tersebut ke atas ketinggian 15 meter dari permukaan bumi adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya. Jadi di sini adalah M sama dengan 5 kg. Kemudian ini ketinggian awalnya. Jadi di sini adalah H1-nya, yaitu sama dengan 10 meter. Kemudian ini percepatan gravitasinya. Jadi di sini adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ini ketinggian akhirnya. Jadi di sini adalah H2-nya, yaitu sama dengan 15 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah besar usahanya. Jadi di sini adalah W. Jadi W-nya ini sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Maka di sini untuk menghitung usaha ini kita menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Jadi ini rumus usahanya. Di sini karena memindahkan benda dari bawah ke atas, jadi dari ketinggian awal ke ketinggian akhirnya, jadi memindahkan bendanya ke atas ketinggian. Jadi di sini memindahkan benda ke atas, maka di sini F-nya ini adalah gaya beratnya. Jadi di sini adalah M kali G. Jadi rumus gaya berat adalah ini. Kemudian dikali dengan perpindahan ketinggiannya, yaitu di sini adalah H2 dikurangi dengan H1. Jadi perpindahan ketinggiannya ini adalah ini, yaitu perubahan ketinggian. Maka kita masukkan angkanya, yaitu sama dengan M-nya adalah 5, kemudian G-nya ini adalah 10, kemudian dikali dengan perubahan ketinggiannya, jadi H2-nya adalah ini, jadi 15, dikurangi dengan H1-nya adalah ini, jadi 10. Maka di sini sama dengan 5 dikali 10 adalah 50, jadi ini 50 dikali dengan 15 dikali 10 adalah 5. Maka di sini sama dengan 50 dikali 5 adalah 250. Jadi 250 Joule. Jadi ini usahanya. Jadi besar usahanya adalah ini.
Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 13, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 40 meter di atas tanah. Bila massa benda 2 kg dan G 10 meter per second kuadrat, maka energi kinetik tepat 20 meter di atas tanah adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini ketinggian awalnya. Jadi di sini adalah H1-nya yaitu sama dengan 40 meter. Kemudian ini massa bendanya, jadi di sini adalah M-nya yaitu sama dengan 2 kg. Kemudian ini adalah G-nya, percepatan gravitasi, jadi di sini G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian ini ketinggian akhirnya, jadi di sini H2-nya yaitu sama dengan 20 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Jadi di sini adalah EK-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi di sini EK-nya ini adalah EK2-nya. Jadi EK2-nya sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini bisa digambarkan terlebih dahulu. Jadi bendanya ini ketinggian awalnya adalah di sini. Jadi ini posisi satunya. Kemudian bendanya ini jatuh bebas. Jadi jatuh bebas ke sini. Jadi ini posisi 2-nya. Jadi ini permukaan tanahnya dimisalkan seperti ini. Jadi ketinggian awalnya ini adalah 40 meter, kemudian ketinggian akhirnya di sini adalah 20 meter. Jadi ini posisi 1, ini posisi 2. Jadi untuk menghitung energi kinetik ini, kita menggunakan rumus dari hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini hukum kekekalan energi mekanik ini adalah EM1 yaitu sama dengan EM2. Jadi ini merupakan persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian di sini energi mekanik ini rumusnya adalah penjumlahan energi kinetik. Jadi penjumlahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Jadi yang dicari adalah EK2-nya. Maka kita masukkan di sini rumusnya. Jadi EK1 ini adalah setengah MV1 kuadrat ditambah dengan ini EP1 rumusnya adalah MGH. Jadi MGH1 sama dengan EK2 ini yang dicari, maka di sini tetap EK2 karena yang dicari. Kemudian ditambah dengan EP2-nya adalah MGH2. Ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi di sini karena V1-nya, jadi di sini V1-nya, jadi V1-nya ini karena jatuh bebas, maka kecepatannya di sini adalah 0. Maka di sini setengah MV1 kuadrat ini adalah 0, karena V1-nya 0. Kemudian di sini H1-nya adalah ini, maka ini kita masukkan angkanya ditambah dengan M-nya ini adalah ini, jadi di sini 2, kemudian dikali dengan G, G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan H1-nya adalah ini, 40, sama dengan EK2, ini yang dicari energi kinetiknya, jadi ditambah dengan ini massanya 2, kemudian dikali dengan G-nya 10, kemudian dikali dengan H2-nya adalah ini, jadi di sini 20. Maka di sini ini 0 bisa diabaikan, jadi 2 dikali 10 dikali 40, di sini adalah hasilnya adalah 800. Kemudian di sini sama dengan EK2 ditambah dengan 2 dikali 10 dikali 20 adalah 400. Maka di sini 400 bisa dipindah di sini jadi 800. Jadi dipindahkan ke sini jadi min 400. Jadi sama dengan yaitu EK2. Maka hasilnya di sini adalah EK2-nya yaitu sama dengan 800 dikurangi 400 adalah 400. Jadi 400 Joule. Jadi energi kinetik pada ketinggian 20 meter ini adalah ini 400 Joule. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT fisika.